Di masa depan yang jauh, dunia telah hancur akibat perang besar bernama 60 Minute War. Peradaban manusia runtuh dan bumi berubah menjadi tempat yang keras serta penuh bahaya. Untuk bertahan hidup, manusia menciptakan kota-kota raksasa yang bisa bergerak di atas roda dan mesin besar. Kota-kota ini tidak lagi diam, mereka berburu satu sama lain. Prinsip hidup dunia baru dikenal sebagai Darwinisme kota. Kota besar memangsa kota kecil, mengambil sumber daya, teknologi, dan penduduknya. Di dunia inilah, sebuah kota raksasa bernama London terus bergerak melintas padang tandus, dipimpin oleh ambisi dan ketamakan manusia. Namun tanpa mereka sadari, sebuah rahasia lama dan dendam masa lalu perlahan bangkit, dan akan menentukan nasib seluruh umat manusia. Berabad-abad setelah dunia hancur akibat perang besar yang dikenal sebagai 60 Minute War, umat manusia hidup di atas mesin raksasa. Daratan telah menjadi padang tandus penuh keruntuhan, dan satu-satunya cara bertahan hidup adalah dengan bergerak. Kota-kota pun dibangun di atas roda dan rantai baja, menjelajahi dunia demi satu tujuan, yaitu bertahan dengan cara memangsa. Sistem ini dikenal sebagai Darwinisme kota, sebuah hukum kejam di mana kota besar berburu kota kecil. Kota yang kalah akan dilucuti, mesinnya diambil, teknologinya dirampas, dan penduduknya dijadikan warga kelas bawah. Tak ada belas kasihan, hanya hukum yang kuat bertahan. Di antara kota-kota pemangsa itu berdirilah London, salah satu kota bergerak terbesar yang masih ada. Dari kejauhan, London tampak megah, menara-menara tinggi, asap mesin mengepul, roda raksasa berputar tanpa henti. Namun di balik kemegahan itu, London berdiri di atas ketamakan dan ambisi. Kota London dipimpin oleh Magnus Crom, seorang wali kota yang berbicara tentang kejayaan dan masa depan. Namun diam-diam mengizinkan praktik kejam demi kekuasaan. Di bawah pemerintahannya, kota terus berburu tanpa henti, mengumpulkan sumber daya dari kota-kota kecil yang tak berdaya. Sementara itu, para pemimpin hidup nyaman di atas. Kehidupan di bawah London sangat berbeda. Dari lapisan terbawah kota, tempat mesin, uap panas, dan besi berkarat mendominasi. Hiduplah seorang pemuda bernama Tom Nadsworthy. Tom adalah anak yatim piatu yang tumbuh di dunia tanpa pilihan. Sejak kecil, ia bekerja sebagai pembersih dan teknisi kecil di bagian bawah kota. Hidupnya sederhana, penuh rutinitas, dan jauh dari impian. Tom percaya bahwa selama ia mematuhi aturan dan bekerja keras, ia akan aman tanpa menyadari bahwa dunia tidak pernah adil bagi mereka yang berada di bawah. Suatu hari, London mendeteksi keberadaan sebuah kota kecil yang bergerak perlahan di kejauhan. Sirene pun berbunyi. Seluruh kota bersiap untuk berburu. Dari tempat bekerja, Tom melihat roda London berputar lebih cepat. Mesin-mesin raksasa aktif dan kota mulai mengejar mangsanya. Tak lama kemudian, kota kecil itu tertangkap. Proses penyerapan pun dimulai. Penduduk kota kecil diturunkan, diinterogasi, dan sebagian dijadikan pekerja rendahan. Bagi warga London, ini adalah tontonan biasa. Bagi Tom, ini hanyalah bagian lain dari dunia yang ia terima apa adanya. Namun hari itu tidak akan berakhir seperti biasanya. Di tengah keramaian, seorang gadis misterius muncul. Wajahnya tertutup tudung, tubuhnya penuh luka dan matanya menyimpan amarah yang dalam. Gadis itu adalah Hester Shaw. Ia bukan datang untuk bertahan hidup, ia datang untuk membunuh. Kemudian Hester menyelinap masuk ke London dengan satu tujuan, menemukan Thaddeus Valentine, seorang arkeolog terkenal dari tokoh penting di kota itu. Valentine dikenal sebagai pahlawan penemu artefak kuno, namun di mata Hester ia adalah monster yang telah menghancurkan hidupnya. Di lorong gelap London, akhirnya Hester menemukan Valentine. Tanpa ragu ia menyerangnya, namun rencana itu gagal. Valentine melawan dan pada saat yang sama Tom muncul tanpa sengaja dan melihat segalanya. Kehadiran Tom membuat keadaan semakin kacau. Valentine memanfaatkan situasi dengan memutarbalikkan fakta dan menuduh Tom sebagai pengkhianat yang membantu pembunuhan. Tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, Tom dan Hester dijatuhi hukuman paling kejam di dunia kota bergerak. Mereka dibuang ke dunia luar. Di hadapan mata Tom, pintu besar London terbuka. Angin kencang, debu, dan kehampaan menanti. Dalam sekejap, ia kehilangan segalanya. Rumah, kehidupan, dan masa depan yang ia kira aman. Saat tubuh mereka terlepas ke padang tandus, roda London terus berputar, menjauh tanpa menoleh kembali, dan di sanalah, di dunia yang sunyi dan mematikan, takdir Tom dan Hester benar-benar dimulai. Tom terbangun di tengah hamparan tanah tandus yang luas.
Angin dingin menerpa wajahnya, debu berterbangan sejauh mata memandang. London sudah tidak terlihat lagi, hanya jejak roda raksasa yang perlahan menghilang di kejauhan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Tom benar-benar sendirian di dunia yang tak ia kenal. Di sampingnya, Hester berdiri dengan tatapan penuh kebencian. Tak ada rasa bersalah di matanya. Bagi Hester, dibuang dari London bukanlah hukuman, melainkan harga kecil dari kegagalan membalas dendam. Tom mencoba berbicara, memahami apa yang sebenarnya terjadi, namun Hester menolaknya. Ia menyalahkan Tom atas kegagalan rencananya yang menganggap Tom hanyalah beban. Tanpa berkata apapun lagi, Hester meninggalkan Tom sendirian di padang tandus. Namun alih-alih Hester meninggalkan, akhirnya mereka berjalan bersama melewati sisa-sisa peradaban lama. Mencoba bertahan hidup, Tom masih berusaha mencerna kenyataan bahwa London, kota yang ia cintai, dengan mudah membuangnya. Di sisi lain, Hester menyimpan amarah mendalam terhadap Valentine, orang yang telah membunuh ibunya dan menghancurkan hidupnya. Saat mereka melewati sebuah area yang tampak aman, tanah di bawah kaki mereka tiba-tiba runtuh. Tanpa peringatan, jebakan dari bawah tanah aktif. Tom dan Hester terperosok ke dalam lubang besar dan tertangkap. Mereka tidak diselamatkan. Mereka ditangkap oleh sekelompok orang yang awalnya berpura-pura ramah. Tom sempat mengira mereka adalah orang baik yang mau menolong. Namun Hester langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Keduanya dibawa ke sebuah tempat perdagangan rahasia, sebuah pasar gelap di tengah dunia luar. Di sana, manusia diperlakukan seperti barang dagangan. Para tawanan diikat, ditawarkan, dan dijual kepada penawar tertinggi. Tom dan Hester kini sadar, mereka bukan diselamatkan, tapi dijual sebagai budak. Tom ketakutan dan panik. Ia tidak pernah membayangkan dunia bisa sekejam ini. Sementara Hester menahan amarah, menunggu kesempatan untuk kabur. Di tengah hiruk-pikuk pasar budak itu, muncul seorang wanita berwibawa, yaitu Anna Feng. Ia berpura-pura menjadi pembeli, menawar Tom dan Hester seolah ingin membeli mereka. Para pedagang budak mengira Anna Feng hanyalah pelanggan biasa, namun ternyata semua itu hanyalah tipu daya. Saat transaksi hampir selesai, Anna tiba-tiba memberontak. Ia menyerang para pedagang budak, memicu kekacauan besar di pasar, senjata terhunus, tembakan terdengar, dan para tawanan panik mencoba melarikan diri. Kemudian Tom dan Hester kabur. Saat mereka hampir berhasil kabur, tiba-tiba muncul sosok mengerikan dari masa lalu Hester, yaitu Shrike, robot pembunuh yang dulu membesarkan Hester sejak kecil, namun kini berubah menjadi mesin tanpa emosi yang hanya memiliki satu tujuan, yaitu menangkap Hester kembali. Pertemuan ini membuat Hester terdiam, karena Shrike bukan sekedar musuh, dia adalah bagian dari masa lalu yang paling kelam. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Saat dalam perjalanan, Tom, Hester, dan Anna Feng membawa mereka semakin dekat ke wilayah timur, tempat berdirinya tembok besar, benteng raksasa yang melindungi kota-kota statis dari ancaman kota bergerak. Tembok itu bukan sekedar struktur pertahanan, ia adalah simbol perlawanan terhadap dunia lama yang dibangun di atas pemangsa dan keserakahan. Di dalam kapal udara, suasana semakin tegang. Anna Feng menerima laporan bahwa London bergerak dengan kecepatan penuh menuju tembok, bukan untuk berdagang, bukan untuk bernegosiasi, melainkan untuk menghancurkan. Tujuan London kini jelas, menaklukkan dunia statis dan mengakhiri perlawanan selamanya. Tom mulai memahami betapa berbahayanya Valentine. Dari potongan informasi yang mereka kumpulkan, terungkap bahwa Valentine telah menemukan teknologi kuno paling mematikan dari era sebelum kehancuran dunia, yaitu sebuah senjata bernama Medusa. Medusa bukan senjata biasa, ia dirancang untuk menembus pertahanan terkuat dan menghancurkan kota dalam hitungan detik. Senjata ini pernah menyebabkan kehancuran besar di masa lalu, hingga akhirnya disegel dan dilupakan. Namun bagi Valentine, Medusa adalah kunci untuk menguasai dunia. Sementara itu, di dalam London, Valentine memanipulasi wali kota Magnus Chrome. Ia meyakinkan bahwa Medusa adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan kejayaan London dan menghentikan ancaman dari kota statis. Chrome yang terobsesi pada kekuasaan mengabaikan peringatan moral yang menyetujui rencana tersebut. Namun ada satu rahasia yang bahkan tidak diketahui oleh sebagian besar warga London. Medusa hanya bisa diaktifkan oleh seseorang dengan garis keturunan tertentu. Garis keturunan itu adalah milik Hester Shaw. Valentine telah mengetahui kebenaran ini sejak lama. Ia tidak membunuh Hester kecil bukan karena balas kasihan.
melainkan karena ia menyadari potensi Hester sebagai kunci hidup untuk senjata tersebut. Ketika kebenaran ini terungkap kepada Tom dan Hester, dunia seakan runtuh. Hester menyadari bahwa seluruh hidupnya telah dimanipulasi. Dendam, luka, dan penderitaan bukan kebetulan. Semua bagian dari rencana Valentine. Sementara itu, pertempuran udara mulai pecah di sekitar tembok besar. Kapal-kapal London berhadapan dengan pasukan udara kota statis. Anna Feng memimpin serangan, berusaha menghentikan London sebelum mencapai tembok. Pertempuran berlangsung dengan brutal, ledakan mengguncang langit, mesin-mesin raksasa hancur, dan banyak nyawa melayang. Dalam satu momen, Anna Feng turun dari pesawatnya, kemudian pergi menemui Valentine. Ia menembak dari atas gedung, targetnya adalah Valentine. Namun salah satu penjaga mengetahui Anna sedang mengincar Valentine, dan akhirnya penjaga itu menghalangi tubuh Valentine agar tidak tertembak dan ia mati. Setelah itu, Anna bertarung dengan Valentine. Dalam pertarungannya itu, Anna Feng terluka parah. Dalam napas terakhirnya, ia mempercayakan harapan dunia kepada Tom dan Hester. Ia berpesan bahwa dunia tidak boleh kembali jatuh ke tangan orang-orang seperti Valentine. Kematian Anna Feng menjadi titik balik bagi Tom. Ia tidak lagi menjadi pemuda fasib yang hanya mengikuti arus. Untuk pertama kalinya, Tom memilih untuk melawan. Tom dan Hester memutuskan untuk menyusup kembali ke London, bukan sebagai korban, tetapi sebagai ancaman dari dalam. Mereka tahu risikonya besar. Jika gagal, dunia statis akan musnah. Sementara London semakin dekat ke tembok besar. Medusa mulai dipasang, waktu hampir habis, dan di balik tembok baja London, Valentine tersenyum. Karena bagian terakhir dari rencananya akhirnya akan terwujud. London terus melaju tanpa henti. Roda raksasanya mengguncang bumi yang telah lama mati. Di balik dinding baja dan mesin uap, kota itu bersiap menyalakan senjata paling berbahaya yang pernah diciptakan manusia. Bagi sebagian warga London, ini adalah langkah menuju kejayaan. Namun bagi dunia, ini adalah awal dari kehancuran total. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, Hester berhasil menyusup kembali ke London. Hester melangkah dengan amarah yang tertahan. Setiap sudut kota mengingatkannya pada masa lalu yang dirampas. Di sisi lain, Tom berusaha tetap fokus. Mereka tahu bahwa satu kesalahan kecil saja bisa mengakhiri segalanya. Sementara itu, di pusat kendali London, Valentine berdiri di hadapan senjata Medusa yang hampir aktif sepenuhnya. Ia meyakini bahwa dunia lama pantas dihancurkan dan digantikan oleh tatanan baru yang ia kuasai. Bagi Valentine, kehancuran adalah harga yang layak demi kekuasaan. Saat London mendekati tembok besar, alarm perang berbunyi. Kota-kota statis bersiap menghadapi serangan terakhir. Medusa mulai mengisi daya. Sinarnya menyala di jantung kota, menandakan bahwa waktu hampir habis. Akhirnya, Hester berhasil mencapai inti senjata. Di sanalah kebenaran terakhir terungkap sepenuhnya. Valentine menghadang Hester, dan untuk pertama kalinya topeng kepahlawanannya runtuh. Ia mengakui semua kejahatannya tanpa penyesalan. Pembunuhan, manipulasi, dan pengorbanan nyawa demi ambisi pribadinya. Valentine berusaha memanfaatkan Hester, mencoba meyakinkannya bahwa dunia ini telah menghancurkannya, dan bahwa Medusa adalah satu-satunya jalan menuju keadilan. Namun kali ini, Hester tidak lagi dikuasai dendam. Dengan keberanian yang lahir dari luka panjang, Hester menolak Valentine. Pertarungan sengit pun terjadi. Dalam kekacauan itu, Valentine akhirnya tewas, mengakhiri rangkaian kebohongan dan kekejamannya. Namun masalah belum selesai. Medusa telah aktif dan tidak bisa dihentikan dengan cara biasa. Tom menyadari satu hal pahit. London harus dihancurkan untuk menyelamatkan dunia. Dengan hati berat, Tom memicu kehancuran sistem utama kota. Mesin-mesin raksasa mulai runtuh. Roda London berhenti berputar, dan kota pemangsa itu kehilangan kendali. Medusa gagal menembus tembok besar dan ancaman pun berakhir. London adalah simbol keserakahan dan kekuasaan. Akhirnya runtuh oleh tangan manusia itu sendiri. Di tengah kekacauan itu, Tom dan Hester berhasil melarikan diri. Dari kejauhan, mereka menyaksikan kota raksasa itu roboh, mengakhiri era Darwinisme kota yang telah berlangsung selama berabad-abad. Namun kemenangan itu terasa pahit. Dunia selamat, tapi dengan harga yang sangat mahal. Dan di balik debu dan api, lahirnya dunia yang lagi tidak dikuasai oleh mesin pemangsa.
Debu masih menggantung di udara ketika roda terakhir London berhenti berputar. Kota raksasa yang selama berabad-abad menjadi simbol kekuatan dan ketakutan kini hanya menyisakan reruntuhan baja dan mesin yang membeku. Tidak ada sorak kemenangan, tidak ada perayaan, yang tersisa hanyalah keheningan dan kesadaran bahwa sebuah era telah berakhir. Di sisi lain, Hester menatap Cakrawala dengan wajah berbeda dari sebelumnya. Dendam yang selama ini menguasai hidupnya telah berakhir bersama kematian Valentine. Untuk pertama kalinya sejak kecil, Hester tidak lagi dikejar oleh masa lalu. Luka di wajahnya mungkin tak akan pernah hilang, tapi luka di hatinya perlahan mulai sembuh. Hester yang selama hidupnya hanya mengenal pelarian dan kemarahan, kini belajar menjalani hidup baru. Bersama Tom, ia mulai melihat masa depan sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan, bukan sekedar dilawan. Dunia mungkin tidak akan pernah kembali seperti sebelum kehancuran besar. Manusia akhirnya belajar satu hal penting, kemajuan tanpa hati nurani hanya akan membawa kehancuran. Dan di tengah dunia yang masih terluka, harapan kecil pun tumbuh perlahan namun nyata. Oke guys, dan itulah tadi alur cerita film yang aku bahas ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan diberikan kelancaran. Jika ada rekomendasi film selanjutnya, tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!